Perkembangan kecerdasan buatan atau AI kini tak lagi sekadar mendukung pekerjaan manusia, melainkan mulai menggantikannya. Dari profesi tulis-menulis hingga dunia seni visual dan akting, AI dengan cepat memperlihatkan kemampuannya melampaui apa yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Yang terbaru dan cukup menggemparkan adalah peluncuran Google Veo 3, sebuah model AI generatif yang mampu menciptakan video realistis lengkap dengan adegan, suara, bahkan ekspresi wajah manusia yang menyerupai aktor sungguhan. Kemajuan ini tentu memukau, tapi sekaligus menyisakan kekhawatiran besar. Apakah kita sedang menuju dunia di mana manusia tidak lagi dibutuhkan dalam industri kreatif? Kecanggihan Google Veo 3 dan transformasi industri video. Google Veo 3 adalah generasi lanjutan dari teknologi AI video yang kini sudah dapat menghasilkan video ultra realistis dari input teks. Tak hanya itu, versi terbarunya disebut-sebut mampu menghasilkan video dengan karakter yang berbicara, lengkap dengan mimik wajah dan sinkronisasi suara yang sangat akurat. Dalam banyak hal, teknologi ini menyerupai apa yang dulunya hanya mungkin dilakukan oleh tim produksi film dengan budget jutaan dolar. Bayangkan ini, cukup dengan mengetikkan kalimat, seorang wanita muda berjalan di tengah kota Tokyo sambil berbicara tentang mimpinya menjadi astronot. Lalu voila! Dalam hitungan detik, Google Veo 3 menghasilkan video dengan sosok wanita yang ekspresif, berbicara dengan suara manusia, berjalan melewati latar kota Tokyo yang tampak nyata. Tanpa kamera, tanpa aktor, tanpa kru, hanya teks dan AI. Tak akan lama lagi, mungkin kita akan terbiasa melihat iklan yang dibuat dengan AI atau bahkan film bioskop yang sepenuhnya diproduksi dengan AI. Visual effect canggih yang dulu hanya mampu diproduksi dengan biaya sangat mahal oleh studio computer generated imagery atau CGI seperti di film-film Marvel dan DC, kini bisa diproduksi hanya dengan menulis prompt di platform AI. Kemajuan seperti ini jelas mengguncang industri perfilman dan periklanan. Tak heran banyak yang mulai bertanya-tanya, apa kabar nasib para aktor dan aktris di masa depan? Aktor dan aktris, apakah mereka akan tergusur? Industri hiburan adalah salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh AI generatif. Sebelumnya, kita melihat kemunculan deepfake yang bisa memanipulasi wajah dan suara seseorang dengan sangat presisi. Kini, teknologi itu berkembang menjadi pencipta sosok manusia virtual dari nol, lengkap dengan kemampuan akting yang diprogram secara otomatis oleh AI. Revolusi atau krisis lapangan kerja? Sebagian optimis memandang ini sebagai revolusi. Dengan AI, produksi konten jadi lebih mudah, terjangkau, dan dapat diakses siapa saja. Peluang kreator independen untuk bersaing dengan studio besar pun terbuka lebar. Namun di sisi lain, ketimpangan digital bisa makin melebar. Orang-orang dengan keahlian tradisional akan kesulitan menyesuaikan diri. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengasah kemampuan akting, pengambilan gambar, atau penyutradaraan, kini dihadapkan pada mesin yang bisa melakukan semua itu dalam hitungan detik. Pertanyaannya adalah, apakah manusia masih punya tempat di industri yang makin terdigitalisasi ini? Dalam skenario ekstrim, dunia hiburan bisa berubah menjadi dunia simulasi, di mana karakter fiktif buatan AI menjadi selebritis, mendapatkan kontrak, memiliki jutaan pengikut, bahkan lebih digemari ketimbang manusia sungguhan. Kita sudah melihat ini dalam bentuk influencer virtual seperti Lil Miquela atau Ima yang memiliki endorsement dari merek besar. Apakah itu masa depan yang kita inginkan? Dampak psikologis dan sosial. Kehadiran aktor dan aktris bukan hanya soal kemampuan teknis. Ada emosi, nilai seni, dan hubungan manusiawi yang tak tergantikan. Penonton sering terhubung dengan aktor karena kepribadian mereka di balik layar, cerita hidup mereka, perjuangan mereka. Ketika peran-peran ini digantikan oleh karakter digital yang sempurna tapi hampa, kita bisa kehilangan unsur kemanusiaan dari karya seni itu sendiri. Lebih jauh, jika tokoh-tokoh yang muncul di media massa adalah hasil rekayasa AI, maka standar kecantikan, keberhasilan, bahkan kepribadian bisa dimanipulasi dengan sangat ekstrim. Masyarakat bisa makin terjebak dalam dunia ilusi, menuntut kesempurnaan yang tidak realistis dari dunia nyata. Peluang baru atau harus melawan AI? Namun tentu saja tidak semua berita tentang AI bersifat negatif. Di tengah kecemasan akan hilangnya pekerjaan, profesi baru juga bermunculan.
prompt engineer, AI content supervisor, creative director AI, hingga aktor suara sintetis justru mulai dibutuhkan untuk mengatur, menyusun, dan mengawasi produksi konten AI agar tetap etis dan bermutu. Para profesional kreatif dituntut untuk beradaptasi, bukan melawan. Dunia seni dan hiburan masa depan mungkin akan menjadi kolaborasi unik antara manusia dan mesin. AI bisa menjadi alat, bukan pengganti total. Tapi ini hanya bisa terjadi jika kita mengatur teknologi, bukan sebaliknya. Regulasi dan etika menjadi kunci. Harus ada aturan yang jelas soal hak cipta, kompensasi, transparansi penggunaan wajah atau suara seseorang, dan batasan produksi konten digital. Kita butuh peraturan yang melindungi pekerja kreatif, bukan hanya memanjakan efisiensi. Penutup, memanusiakan teknologi. Google Veo 3 bukanlah akhir dari dunia kreatif, tapi ia menandai awal dari dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana manusia harus semakin kreatif, fleksibel, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Dunia yang mencari kita untuk tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pengarah dari perkembangan digital. AI bisa mengambil banyak hal, tapi nilai rasa, pengalaman hidup, dan kedalaman emosi manusia tetap tak bisa digenerasi. Mungkin di masa depan, kita akan menyaksikan film di mana aktornya adalah karakter digital. Tapi kita akan selalu merindukan kisah nyata di balik layar. Perjuangan seorang aktor memerankan tokoh, atau tawa kru produksi saat adegan gagal. Jadi, apakah Google Veo 3 dan teknologi serupa akan menghilangkan profesi manusia? Jawabannya tergantung kita. Apakah kita akan membiarkan AI menggantikan kita, atau menjadikannya alat untuk meluaskan kreativitas manusia?